Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah semuanya sehat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak ada yang sakit. Oh ya, jangan lupa kalau ada teman kalian yang sakit, silakan boleh dijenguk ya. Siapa tahu dia itu lagi terkena apa itu ya. Jadi nanti kalian mengetahui keadaan teman kalian. Kalau misalkan dia atau mereka itu sedang sakit ya. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan langsung ke pembelajaran kita ya, dimana pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh dan penemuan ya, mana di tema 3 ini ya, yakni tentang tokoh dan penemuan, yakni tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 ya, dimana tokoh dan penemuan ini, dimana di subtema 1 nanti aku belajar tentang penemu yang mengubah dunia. Nah, mungkin kalian para ilmuwan yang ada di dunia ini sangat hebat sekali ya. Semoga kalian itu bisa menjadi salah satu penemu yang ada di dunia ini, entah itu tentang apa gitu ya. Nah, ini menjadikan kalian untuk lebih semangat lagi dalam belajar, yakni setelah mempelajari ini ya. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan untuk yang berikutnya, bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran ini Pak Guru itu mempunyai tujuan ya. Tujuan belajarnya diantaranya yang pertama itu nanti kalian membaca teks, itu nanti kalian bisa merangkum, kemudian nanti setelah membaca teks juga kalian bisa mempresentasikan informasinya, kemudian setelah berdiskusi nanti itu kalian juga bisa mendapatkan jawaban tentang apa yang kalian diskusikan tentang listrik ya. Kemudian juga berdiskusi tentang menemukan alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan rangkaian. Dan yang tujuan yang terakhir atau yang kelima itu adalah setelah kalian berdiskusi itu bisa menyelesaikan tentang pengaruh listrik ya, yakni dalam perubahan sosial budaya di masyarakat. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan saja. Nah, ini coba kalian lihat, perhatikan materi berikut, kemudian catatlah hal-hal yang penting ya, dan rangkumlah gitu. Menurut kalian itu siapa sih ya? Coba kalian itu lihat, itu siapa? Ada yang tahu? Nah, kalau ada yang tahu coba ya, bisa kalian melihat ya, itu ada seorang ilmuwan yang sangat luar biasa. Ayo, ada yang tahu? Nah, kalau tidak tahu ya, ini beliau siapakah ini ya? Siapakah nama tokoh di samping? Nah, ini sebagai itu kalian kira-kira ada yang tahu enggak ini? Nah, baiklah anak-anak, bahwa yang ada di samping itu namanya Michael Faraday ya. Michael Faraday ya, itu siapa sih Michael Faraday? Ya, Michael Faraday itu adalah penemu arus listrik anak-anak ya, penemu arus listrik. Dan dia juga, fakta yang kedua itu, bahwa beliau itu dijuluki sebagai bapak listrik. Wah, ini karena beliau itu seorang penemu listrik, jadinya dijuluki sebagai bapak listrik. Kemudian beliau itu lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Nah, kemudian beliau itu juga termasuk penemu gelombang elektromagnetik ya. Kemudian yang berikutnya masih tentang materi, bahwa dalam hal ini arus listrik itu adalah gelombang elektromagnetiknya. Itu kalian bisa baca sendiri, kalian juga bisa sambil merangkum ya materinya ya. Itu ada gelombang elektromagnetik, bahwa yaitu gelombang dapat merambat meski tidak ada media perantaranya. Kemudian ada gelombang elektromagnetik itu terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus menerus. Kemudian yang akan kalian pelajari juga tentang rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Nah, itu rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Nah, ingat-ingat anak-anak, silakan kalau memang itu hal penting dicatat boleh gitu ya, dirangkum itu. Kemudian ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu ada rangkaian yang berderet. Kemudian contoh rangkaian seri dan rangkaian dalam kehidupan seri. Bagaimana sih bentuknya ya? Apa kalian ada yang tahu? Apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel mungkin dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalian penasaran kan? Ya, kemudian rangkaian seri dan paralel itu ternyata ditemui pada lampu-lampu di rumah ya. Kalian pasti kan tahu ya lampu-lampu di rumah. Coba itu rangkaiannya apa sih ya? Jadi jangan kalian cuma tahunya itu lampu gitu ya. Tapi kalian kalau bisa
menemukan apa sih itu, kenapa sih bisa menyala dan lainnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian dalam kali ini juga kita harus tahu bahwa betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia ya. Jadi tanpa listrik itu tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari ya. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang ini menghemat listrik ya. Jadi kalian sebagai anak-anak yang hemat, ternyata tidak hanya hemat uang, listrik juga harus dihemat agar pemakaiannya itu tidak boros. Jadi misalkan lampu yang sudah tidak dipakai dimatikan gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu ya betapa pentingnya listrik. Kemudian anak yang berikutnya yakni mengulas tentang materi tadi bahwa Michael Faraday itu adalah tokoh penemu arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski ada perantaranya. Kalian bisa baca sendiri itu materi di situ. Nah, kemudian tadi yang Pak Guru tanyakan itu tentang rangkaian seri ya dan paralel itu, kalian bisa lihat itu. Itu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, kalian mungkin bisa membedakan. Ternyata kalau rangkaian seri itu ternyata sejajar itu ya, berderet. Kemudian kalau rangkaian paralel itu lampunya bisa atas bawah, itu bisa istilahnya apa ya, bertumpuk itu ya. Jadi bisa berderet atas bawah itu ya. Jadi kalian mungkin bisa membedakan itu antara rangkaian seri dan paralel melalui gambar itu ya. Nah, itulah yang menyebabkan perbedaan antara, jadi rangkaian seri dan paralel itu berbeda ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang berikutnya Pak Guru contohkan sebagai contoh adalah setelah kalian memahami materi di atas itu kalian pasti kan akan penasaran apa sih contoh dari rangkaian seri dan paralel. Nah, di sini Pak Guru akan mencontohkan rangkaian seri dulu ya. Nah, di mana itu ada sebuah gambar, itu komponen-komponen terdapat pada gambar senter ya. Mungkin kalian punya senter di rumah enggak nih? Kalau punya coba diambil ya, diambil kemudian dibuka ya. Tapi senter yang ada batunya, batu baterainya, bukan senter yang cas-casan ya. Tapi istilahnya senter yang ada komponen-komponen yang terlihat di gambar itu ya. Dimana itu yang kalau kita buka itu yang pertama itu ada batu baterai itu ya tempatnya, kemudian ada punya itu, nah, kemudian ada yang elemen yang positif negatif dan ada tombolnya apa itu ya. Coba kalian secara gambar di situ coba kalian teliti komponen-komponennya ya. Kenapa itu bisa senter itu bisa menyala ya. Nah, kemudian yang berikutnya coba sekalian secara berkelompok itu kenali setiap bagian komponen tersebut. Oke, sekali lagi secara berkelompok kalian kenali ya bagian tersebut, kemudian tuliskan dalam tabel dan fungsinya. Ya, secara berkelompok kalian mendiskusikan komponen dan fungsi dari komponen tersebut ke dalam tabel. Ya, misalkan kalian membuat tabel satu nomor, kemudian ada nama komponen, kemudian ada fungsi komponen. Jadi kira-kira itu tadi nama komponennya apa, fungsinya untuk apa coba ya. Coba kalian diskusikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah cari alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat percobaan rangkaian seri yang ada di sekitar kalian. Nah, itu contohnya kalian bisa menggunakan apa itu ya untuk kalian cari ya di sekitar kalian untuk bisa membuat baterai itu yang sederhana seperti itu ya. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya, tuangkanlah hasil percobaanmu membuat rangkaian sederhana di sini. Yang pertama, itu ada percobaan rangkaian listrik sederhana ya. Itu ada nama bahan dan alatnya apa, kemudian fungsinya untuk apa, jumlahnya ada berapa, bahan yang diperlukan apa, kemudian alat yang digunakan apa. Silakan kalian didiskusikan dengan teman kamu gitu ya. Nah, itu tentang baterai. Jadi nanti kalian itu sebenarnya baterai itu rangkaian seri itu gimana sih cara kerjanya. Nah, itu nanti kalian akan menemukan sendiri materinya itu tadi ya. Kemudian yang berikutnya, sekarang coba kita membayangkan apakah perbedaan kehidupan itu antara sebelum dan setelah ada listrik.
menurut kalian itu gimana ya dalam kehidupan di mana listrik ini mempengaruhi kehidupan di dunia. Jadi sebelum dan setelah ada listrik gitu ya. Sebagai contoh mungkin zaman dulu ya, sebelum ada listrik ya itu orang-orang atau masyarakat itu kalau kita kegelapan itu biasanya kalau zaman dulu itu malam hari orang itu menggunakan, kalau bahasa Jawanya istilahnya teplok kali ya, kalau nggak sentir ya. Kalau kalian tidak tahu bisa tanya kepada orang tua apa itu teplok, apa itu sentir, atau Petromax. Nah ini Petromax itu ternyata zaman dulu itu masih digunakan, ternyata masih menggunakan minyak tanah anak-anak. Mungkin kalian belum tahu ya, kalian bisa menanyakan kepada orang tua kalian ya. Nah tetapi sekarang kalian itu enak, sekarang itu kalian sudah menggunakan listrik. Nah ya, jadi kalian bagaimana itu coba dituangkan di dalam tabel ya. Jadi kira-kira perbedaan kehidupan antara sebelum ada listrik dan setelah ada listrik, silakan dituangkan di dalam tabel di situ ya. Nah, kemudian yang berikutnya, carilah informasi melalui wawancara ya orang terdekat ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang pengaruh listrik terhadap perubahan kehidupan sosial budaya yang ada di masyarakat kita ya. Sebagai contoh, kalian bolehlah mewawancari teman kalian ya, yang satu kelompok juga boleh, atau mewawancari orang yang lebih dewasa dari kalian lah, boleh orang tua, boleh kakak kalian, atau mungkin tentang kalian ya. Yang intinya adalah kalian bisa membedakan itu antara yakni sebelum ada listrik dan setelah ada listrik, yakni beragam benda yang peralatan rumah tangga ya. Sebagai contoh di sini ada setrika arang dan setrika listrik ya. Pada zaman dulu orang itu masih menggunakan setrika arang. Apakah kalian itu tahu setrika arang? Nah tidak tahu kan? Nah kalian bisa bertanya itu ya, wawancara gitu. Nah kalau setrika arang itu dulu masih menggunakan bara api untuk menggosok atau merapikan baju. Kalau zaman sekarang itu sudah pakai setrika listrik. Nah, coba kalian wawancarai perbedaannya ya. Jadi apa yang menyebabkan itu ya, pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya sekarang. Bagaimana menurut kalian? Silakan dituangkan di dalam kolom yang sudah Pak Guru cantumkan di sana. Kemudian yang berikutnya, Pak Guru juga punya tugas individu buat kalian. Berdasarkan materi di atas, tuliskan nama benda elektronik dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, kalian pasti tahu kan, yang itu ada, silakan dicantumkan pada kolom. Boleh kalian bisa 1, 2, 3, 4 alat boleh. Itu ada nama benda elektronik dan manfaatnya. Nah, Pak Guru contohkan itu ada di gambar, misalkan ada kipas angin ya. Ada kipas angin. Kalau zaman dulu kipas angin itu menggunakan semacam bambu yang dianam itu loh. Masih manual. Kalau capek ya berhenti. Nanti kalau pengen dingin lagi ya dikipas-kipas lagi gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau sekarang kalian itu bisa menggunakan kipas angin listrik, cukup ditancapkan saja pada stop kontak kemudian dinyalakan. Wah, udah dingin. Apalagi sekarang sudah tidak hanya kipas angin ya, bisa AC dan lain-lain. Nah, silakan kalian menuliskan berapa, selain contoh dari Pak Guru itu dari kipas, mungkin masih banyak lagi lah ya. Kalian mencoba menyebutkan nama benda elektronik dan manfaatnya, begitu ya anak-anak. Nah, pasti kalian bisa lah. Nah, itu pembelajaran pada hari ini. Mungkin cukup sekian ya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui bahwa semoga kita selalu sehat semuanya ya. Jangan lupa kalian menjaga kesehatan, kemudian jangan lupa cuci tangan pakai sabun setiap sesering mungkin, minum air hangat ya sesering mungkin agar kalian terhindar dari COVID-19, dan juga sering memakai masker kalau keluar rumah ya. Jangan lupa berperilaku hidup bersih sehat atau PHBS. Begitu anak-anak. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini Pak Guru cukupkan. Semangat belajar, oke? Jangan kalian putus asa walaupun kalian tetap di rumah. Semoga nanti dalam waktu dekat kita bisa bertatap muka. Tetap semangat ya anak-anak.
ya, tetap semangat belajar. Oke. Nah, sekian dari Pak Guru ya. Apabila kalian ada pertanyaan atau mungkin yang tidak jelas bisa ditanyakan di WA grup lah ya. Nah, sekian dari Pak Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.